Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang proyek kami yang bertemakan sistem informasi penjualan yang beranggotakan Mustafa Aji Samudra, Ayub Aji Samudra, Mubdi Muslimin, dan saya sendiri Rahadian Finaldi dan Mordahai Nababan. Yang pertama, latar belakang distro. Singkatan dari distributor store atau distributor outlet adalah jenis toko di Indonesia yang menjual pakaian dan aksesoris yang dititipkan oleh pembuat pakaian atau diproduksi sendiri. Distro umumnya merupakan industri kecil dan menengah yang disandang oleh merek independen yang dikembangkan oleh kalangan muda. Penjualan adalah kegiatan yang terpadu untuk mengembangkan rencana strategis yang diarahkan kepada usaha pemuasan kebutuhan serta keinginan pembeli atau konsumen, guna untuk mendapatkan penjualan yang menghasilkan laba atau keuntungan. Tujuannya, memberikan kemudahan pemilik untuk berjualan, menangani data barang yang akan dijual. Manfaatnya, mempermudah pelanggan untuk melihat barang-barang di web tersebut, memudahkan memasukkan barang untuk ke dalam database. Kedua, permasalahan. Permasalahan yang dihadapi yang pertama yaitu kurangnya sistem yang memadai. Yang kedua, sistem masih menggunakan manual. Yang ketiga, melihat pasar jual di sekitar. Yang terakhir, kurangnya minat daya beli. Deskripsi produk atau servis. Yang pertama yaitu data barang, data pembeli, laporan barang, jumlah barang, jumlah pembeli, info barang, info pembeli, dan yang terakhir yaitu selain itu yang kami buat metode pembayaran melalui transfer antara bank atau transaksi di tampilan website. Keuntungan yang diharapkan. Berikut ini merupakan keuntungan yang diharapkan dari proyek yang akan dilaksanakan dari admin toko distro. Yang pertama yaitu mempermudah penyimpanan data barang toko distro. Yang kedua yaitu mempermudah menginput data pembeli. Yang ketiga yaitu mempermudah pembelian. Yang keempat, mempermudah mendapatkan informasi barang, pembeli, dan data transaksi. Yang kelima yaitu mempermudah mencetak laporan penjualan, dan yang terakhir yaitu mempermudah menginput data barang. Dari sisi pemakaian, yang pertama yaitu mempermudah pencarian data barang dan info data barang. Yang kedua yaitu mempermudah layanan pembeli. Yang ketiga yaitu mempermudah akses login. Perencanaan aktivitas secara aktivitas. Yang pertama yaitu ada nomor, deskripsi aktivitas, jumlah hari, estimasi biaya. Yang pertama itu analisa atau desain sistem yang harinya yaitu 5 hari, estimasi biayanya yaitu 100.000. Yang kedua, desain aplikasi. Jumlah harinya 7 hari, estimasi biayanya 50.000. Pemrograman. Jumlah harinya yaitu 7 hari, estimasi biayanya yaitu 200.000. Testing. Jumlah harinya yaitu 3 hari, estimasi biayanya yaitu 20.000. Instalasi, jumlah harinya 3 hari, estimasi biayanya yaitu 50.000. Dokumentasi yaitu jumlah harinya 7 hari, estimasi biayanya yaitu 300.000. Training, jumlah harinya 7 hari, estimasinya gratis atau free. Administrasi, jumlah harinya yaitu 5 hari, estimasi biayanya yaitu 150.000. Pemeliharaan 1 hari, estimasi biayanya 70.000. Dan yang terakhir, tambahan kerja, meeting, dan lain-lainnya yaitu 5 hari, estimasi biayanya yaitu 50.000. Total semuanya yaitu dari hari 53 hari dan estimasi biayanya yaitu 990.000. Metode penelitian pengembangan sistem yang kami buat yaitu menggunakan SDLC, yaitu System Development Life Cycle, yang dengan metode
Proses waterfall. Paradigma penelitian. Penelitian kuantitatif adalah merupakan penelitian yang memiliki dasar menggunakan pendekatan deduktif atau induktif. Metode pengumpulan data, teknik pengumpulan sampel, dan dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data wawancara. Analisa sistem berjalan. Yang pertama ada pendataan barang. Admin akan memasukkan data barang sesuai penjualan. Ketika melakukan data barang, admin akan mengecek dari data barang seperti jenis, nama, stok, harga untuk menginput di dalam database. Pembelian barang. User akan melakukan registrasi apabila belum masuk. Setelah masuk, tampilan user akan menampilkan barang yang akan dijual dan bisa mengecek detail barang. Terima kasih. Kenalkan, saya Mufti Muslimin. Saya akan menjelaskan activity diagram, activity login. Ada username, password, request validasi. Login, valid, menu utama. Jika salah, kembali lagi ke username dan password. Jika benar, login valid, lalu ke menu utama. Activity input data barang. Pilih menu input data barang, request, eksekusi. Menampilkan form input data, menginput data barang, menyimpan data barang, lalu data tersimpan. Use case pada toko, pelanggan memilih barang, bayar, lalu melakukan transaksi. Admin melihat laporan data barang, laporan transaksi. Lalu bagian gudang, input data barang, edit data barang. Pemilik memesan barang, lalu logout. Analisis kebutuhan sistem. Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan pada sistem yang merupakan layanan dalam aplikasi yang harus disediakan serta gambaran proses dari reaksi sistem terhadap masukan sistem yang akan dikerjakan oleh sistem. Diantaranya adalah web ini mampu memberikan informasi tentang penjelasan penjualan data barang untuk dijual. Proses pencairan aplikasi web dilakukan dengan menginput data barang, data transaksi, data pembeli. Web dilengkapi dengan fitur-fitur menarik di setiap toko. Web ini dilengkapi dengan keterkaitan dengan istilah penjualan barang, baju, dan lain-lainnya. Analisis kebutuhan non-fungsional. Analisa kebutuhan non-fungsional dapat digunakan sebagai suatu bentuk kebutuhan berupa perangkat yang dibutuhkan sistem dengan terbagi dalam hal untuk pengembangan atau penggunaannya. Kebutuhan perangkat keras, prosesor AMD A9 dual core, AMD A9, memori 1 TB, display 10 inch. Kebutuhan perangkat keras penggunanya, layar 540x960, CPU AMD dual core, memori 1 TB, RAM 4 GB. Analisis kebutuhan perangkat lunak. Kebutuhan perangkat lunak software yaitu program yang diperlakukan untuk melakukan proses instruksi atau menjalankan perangkat keras agar aplikasi dapat dibuat dan diimplementasikan sesuai perancangan, maka diperlukan suatu perangkat lunak. Adapun spesifikasi software yang dibutuhkan sistem adalah kebutuhan perangkat lunak pengembangannya 1. SAMPP, Sublime, PHP MyAdmin, Code Igniter. Kebutuhan perangkat lunak penggunaan perangkat lunak yang digunakan untuk menjalankan bisa berbagai smartphone dan laptop. Analisis kebutuhan pengguna user. Kebutuhan sumber daya manusia atau penggunanya adalah orang yang akan terlibat dalam pembuatan dan implementasi aplikasi toko online, distro berbasis web. Diantaranya adalah sistem analisis, orang yang bertugas untuk menganalisis sistem dan mempelajari masalah-masalah yang timbul dan menentukan kebutuhan-kebutuhan. Programmer, orang yang bertanggung jawab atas penelitian, perancangan, perkoordinasian, dan perekomendasian pemilihan perangkat lunak. Pengguna, pihak yang menggunakan sistem atau aplikasi ini adalah perangkat smartphone berbasis Android dan PC. Desain sistem. Desain basis data. Pengertian basis data adalah
penghimpunan kelompok data yang saling berhubungan yang diorganisasikan sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Berikut tampilan basis data. Di basis data terdiri dari beberapa tabel, yaitu tabel user, lalu tabel merek, tabel produk, lalu ada tabel detail transaksi, lalu ada tabel kategori, terus tabel row. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, nama saya Mustafa Haji Samudra. Saya dari kelompok 6. Saya akan menunjukkan presentasi dari teman saya. Di sini adalah ada RD, Entity Relation Diagram. Di sini entitasnya ada login, user, role, produk, kategori, merek, transaksi. Di entitas ini memiliki relasi yaitu bisa, jadi user bisa melakukan login, user bisa mendapatkan role. Jadi role di sini maksudnya adalah untuk membedakan mana admin dan mana user. Nah, di sini admin diberikan dengan nomor 1 dan role user diberikan nomor 2. Nah, di sini ada kardinalitas, ya, di mana memiliki entitas. Nah, di sini contohnya adalah produk mempunyai merek, produk mempunyai kategori, user melakukan login. Nah, di sini saya menjelaskan setiap satu produk mempunyai banyak merek atau brands. Nah, yang kedua adalah setiap banyak produk mempunyai banyak kategori. Nah, terus yang terakhir adalah user. Setiap banyak user melakukan hanya satu login saja. Nah, di sini ada desain sistem pada user, di mana user ketika sudah melakukan login maka akan menampilkan barang-barang yang dijual di sini. Nah, di sini juga ada desain sistem admin. Nah, di sini tampilan admin yang berupa seperti kategori barang, merek, pelanggan, data produk, dan laporan. Nah, di sini kategori. Nah, di sini kategori berfungsi untuk membedakan data barang, ya. Seperti contohnya seperti topi, kemeja, baju, celana, dan lain-lainnya. Nah, di sini ada merek. Nah, merek atau brand. Nah, merek brand ini ya tergantung ya dari kategori barang yang mereka jual. Terus di sini ada produk, di mana admin juga bisa melakukan tambah produk. Nah, ketika melakukan penambahan data produk, maka ada statusnya. Status ada 2, publish dan draft. Kalau misalnya admin menambahkan data barang dengan statusnya publish, maka akan menampilkan di tampilan user. Ketika user menampilkan data barang dengan status draft, maka data barang yang akan ditampilkan user akan berada di admin saja, akan tersimpan di dalam admin saja. Nah, di sini laporan data produk. Nah, di sini laporan data produk yang dipakai hanya print saja, tapi tidak memakai PDF dan Excel. Yang terakhir adalah struktur navigasi. Dalam desain sistem ini, struktur web ini menggunakan navigasi hierarki yang merupakan suatu struktur yang mengandalkan percabangan untuk menampilkan data berdasarkan kriteria tertentu. Ketika menampilkan admin memunculkan bagian data barang dan laporan, seperti itu. Terima kasih atas penjelasan kami. Saya Ayub Haji Samudra. Saya di sini akan melanjutkan presentasi
yaitu pembuatan kode program. Nah, untuk pembuatan kode program yang pertama adalah bagian kontrol, yaitu autentifikasi, backend PHP, dan dashboardnya PHP. Terus itu adalah kategori PHP, login PHP, member PHP, merek PHP, produk PHP, sheet PHP, dan user PHP. Nah, hasil pengujian black box testing halaman login admin. Nah, nomor satu adalah skema pengujiannya adalah username dan password tidak diisi, kemudian klik tombol masuk. Test case-nya username 0, password 0. Hasil yang diharapkannya, sistem akan menolak akses login dan menampilkan pesan username harus diisi, password harus diisi. Hasil pengujiannya sesuai harapan, kesimpulannya adalah valid. Kedua, mengetik username dan password, kemudian klik tombol masuk. Test case-nya adalah username berhasil, password berhasil. Hasil diharapkannya, sistem akan menampilkan halaman admin. Pengujiannya adalah sesuai harapan, kesimpulan adalah valid. Hasil pengujian black box testing halaman login anggota. Oke, sini ada skema pengujian lah, ada email dan password tidak diisi, kemudian klik tambah tombol masuk. Test case-nya ada email 0, password dan 0. Hasilnya diharapkannya, sistem akan menolak akses login, menampilkan pesan email harus diisi, password harus diisi. Hasil pengujiannya adalah sesuai harapan. Kedua, ada email dan password dan diisi, kemudian klik tombol masuk. Tes kita adalah email 0, password 0. Hasil diharapkannya, sistem akan menolak akses login, menampilkan email Anda tidak terdaftar, silahkan registrasi. Hasil pengujian adalah sesuai harapan. Ketiga, klik register, mengisi nama lengkap, alamat, email, dan password, kemudian klik daftar menjadi member. Tes case-nya, emailnya adalah bayem123, passwordnya. Sistem hal yang diharapkan, sistem akan mengakses login dan menampilkan halaman beranda. Hasil pengujian adalah sesuai harapan. Hasil pengujian black box testing halaman edit kategori barang. Nomor satu adalah skenario pengujian, masih edit kategori barang. Test case-nya edit kategori, klik simpan. Hal yang diharapkannya, sistem akan mengolah akses simpan data kategori barang dan menampilkan ID kategori, tanggal input harus diisi. Hasil pengujiannya sesuai harapan, kesimpulan ada valid. Yang kedua, mengisi edit kategori barang, mengisi ID kategori, tanggal input. Hal yang diharapkan, sistem akan menampilkan alert data kategori telah berhasil disimpan. Kesimpulannya sesuai harapan, valid. Pemeliharaan dalam website ini menjamin keamanan data user, karena menggunakan database akan memudahkan admin karena memakai dokumentasi yang melibatkan eksternal, misalnya pemeliharaan coding program dan database. Kesimpulan, maka dapat disimpulkan sistem informasi penjualan ini dapat membantu pemilik melakukan penjualan baju. Sistem informasi penjualan dapat menginput data kebutuhan pemilik. Sistem informasi penjualan dapat berkembang dengan baik sehingga pemilik toko bisa melakukan pendaftaran data barang jual dan telah terjual, dapat mempercepat kinerja usaha pemilik toko distro. Saran, masih banyak kebutuhan pemilik toko belum terpenuhi, maka dari itu sistem informasi ini membutuhkan pengujian berulang karena belum adanya pembayaran secara online. Oke, sekian, terima kasih.